kok bisa-bisanya pengakuan dari calon istrinya dengan teman dari calon istrinya ini berbeda. Kalau kemungkinan besar Ge Putu ini menjadi simpanan om-om. Gue semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tu Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka bercerita kepada saya melalui DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin belum bergabung, silakan subscribe dan juga hidupi lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Nah, sebelumnya gini semeton, kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi semua privasi dari narasumber saya akan saya samarkan semeton karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Nah, Beli Gede cerita kepada saya, dia ini bekerja di kapal pesiar sekitar sudah 10 tahunan. Dan ketika kejadian ini berlangsung, dia sudah berumur sekitar 40 tahun kurang lebih. Beli Gede ini seorang duda beranak satu, dan istrinya ini sudah berpulang sekitar 7 tahun yang lalu karena memang istrinya ini katanya melek dan kayak terlambat dibuatkan Banten, makanya dia pun berpulang dengan cara yang agak tragis. Nah, waktu pun berlalu, setelah kepulangan dari istrinya ini, anaknya Beli Gede ini diasuh oleh keluarga dari istrinya. Karena menurut Beli Gede, dia ini menikah dengan istrinya ini dengan perjanjian pada gelahang. Jadi karena anak pertama ini cowok, Beli Gede pun mengikhlaskan kalau putranya ini sebelum usia 17 tahun akan dirawat oleh keluarga istrinya. Dan setelah anaknya ini berusia di atas 17 tahun, baru Beli Gede lah yang nanti akan merawat. Karena ini memang sudah ada di perjanjian. Setelah istrinya ini berpulang, kita lanjut ke cerita semetonnya. Setelah beberapa tahun kepulangan dari istrinya ini, Beli Gede pun bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini berasal dari Bali Utara, dan si wanita ini ketika itu bekerja di salah satu tempat makan yang sangat terkenal yang ada di daerah Kute. Waktu itu Beli Gede baru saja pulang dari kapal pesiar dan berencana ingin liburan di sana. Singkat cerita semeton, setelah Beli Gede ini kenal dengan si cewek, selama Beli Gede ini bekerja di kapal, akhirnya Beli Gede pun pacaran dengan si wanita. Wanita ini kita sebut saja namanya Ge Putu. Kurang lebih selama 2 tahun Beli Gede dengan si Ge Putu ini LDR, Ge Putu sepertinya terus saja memberikan sinyal kepada Beli Gede kalau dia ini ingin dinikahi. Ge Putu ini ketika itu baru berumur 25 tahun. Ya memang teman-teman, jarak usianya Beli Gede dengan si Ge Putu ini lumayan jauh, tapi menurut Beli Gede dia ini merasa sangat nyaman ketika berpacaran dengan Ge Putu, makanya Beli Gede pun berinisiatif. Setelah kepulangannya yang terakhir ini, tepatnya di tahun 2022, dia akan berhenti bekerja ke kapal dan akan membuka bisnis di Bali. Karena menurut Beli Gede dia ini sudah punya tabungan dan juga modal yang cukup. Ketika itu teman-teman, Beli Gede tidak pernah membicarakan niatannya ini kepada Ge Putu. Karena dia tuh ingin memberikan kejutan kepada Ge Putu kalau Beli Gede ini memang benar-benar ingin menikahi Ge Putu dan menetap di Bali dan berhenti bekerja ke kapal pesiar. Ini tuh sekitar akhir tahun 2022. Ketika itu seperti biasa, ketika dia pulang ke Bali, dia akan dijemput oleh keluarga, anak dan juga oleh Ge Putu. Dan seperti biasanya juga teman-teman, setiap Beli Gede ini libur kerja selama 2 bulan ataupun 3 bulan itu, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ge Putu. Saat itu Beli Gede benar-benar sudah berinisiatif akan membuka usaha, dan Beli Gede juga berpikir dia ingin secepatnya punya anak dari Ge Putu. Nah, karena itu juga setiap Beli Gede ini melakukan hubungan suami istri dengan Ge Putu, Beli Gede selalu berusaha agar itu tuh bisa cepat menghasilkan. Nah, singkat cerita teman-teman, masuk di awal tahun 2023, Beli Gede pun kayak merasa kok sepertinya Ge Putu ini makin hari makin sibuk. Yang dulunya ketika mereka LDR memang Ge Putu ini selalu sibuk, tapi kok setelah mereka kurang lebih 1 bulan itu bersama ya, kok Beli Gede merasa Ge Putu ini banyak sekali menyimpan rahasia dari dia. Dan kecurigaan pun mulai mencuat. Ketika itu tepatnya 2 bulan setelah Beli Gede ini sudah berada di Bali, Ge Putu bertanya, "Sayang, kapan kamu berangkat? Nanti biar saya atur jadwal, biar saya bisa mencari libur mengantarkan kamu ke bandara." Nah, di sana Beli Gede pun cerita teman-teman. Dia menceritakan niatannya untuk pensiun bekerja ke kapal dan ingin menikahi Ge Putu dan langsung menetap di Bali.
Ketika itu Beli Gede berpikir pasti Gek Putu akan sangat bahagia mendengar ceritanya Beli Gede. Tapi entah kenapa waktu itu Gek Putu bersikap kayak kaget, kecewa atau takut atau bagaimana. Beli Gede juga tidak mengerti dengan ekspresi yang diperlihatkan oleh Gek Putu. Ketika itu Gek Putu juga bertanya, apa kamu yakin ingin pensiun dini? Beli Gede bilang kalau dia juga sudah punya aset dan juga sudah punya tabungan. Dia ingin membuka rumah makan di daerah. Dan Beli Gede juga bilang sepertinya Gek Putu ini sudah bekerja di rumah makan kan lama banget. Jadi dia akan mempercayakan Gek Putu untuk mengatur dan mengelola rumah makannya ini. Nah anehnya semeton, Gek Putu ini bukannya terlihat senang, tapi dia malah kayak sepertinya memikirkan sesuatu dan sepertinya menahan sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi Beli Gede yang waktu itu mungkin sedang terlena dan terlarut dengan cintanya kepada Gek Putu ini, dia pun kayak mengabaikan ekspresi dan juga kayak sikapnya Gek Putu saat itu. Nah akhirnya semeton, kurang lebih setelah 4 bulan Beli Gede berada di Bali, dia pun mulai mencari tempat dan juga lokasi di mana dia akan membuka usaha rumah makannya ini. Dan ketika itu Gek Putu kok terlihat badannya itu makin gemuk, dan juga setiap Beli Gede melakukan hubungan suami istri dengan Gek Putu, Beli Gede merasa kok sepertinya badannya Gek Putu ini kayak gimana aja tanda-tanda orang sedang hamil. Di sana Beli Gede sudah sangat bahagia, semoga dia sampai sudah mempersiapkan biaya ini itu. Pokoknya dia tuh ingin nanti rumah tangganya baik-baik saja dengan Gek Putu. Nah di sana juga Beli Gede semakin hari semakin mencoba untuk mendekatkan Gek Putu dengan putra pertamanya Beli Gede yang dia dapatkan dari almarhum istri yang sudah berpulang. Intinya Beli Gede merasa hidupnya ini sudah semakin damai. Dia sudah punya modal. Anak pertama cowoknya yang dirawat oleh keluarga istrinya ini juga terlihat bisa menerima Gek Putu. Dan Gek Putu ini tipikal wanita yang benar-benar sesuai dengan kriterianya Beli Gede. Nah ketika itu Beli Gede pun kayak mencoba bertanya kepada Gek Putu, sayang kamu gemukan ya? Tapi entah kenapa semeton, apapun yang dikatakan oleh Beli Gede seolah-olah itu malah membuat Gek Putu marah dan mereka malah semakin sering bertengkar. Di sana Beli Gede berpikir, apa jangan-jangan Gek Putu ini mulai sensitif karena dia sedang ngidam dan hamil. Aduh waktu itu sampai-sampai Beli Gede ini seperti memberikan kode kepada kedua orang tuanya kalau dia kemungkinan akan segera menikah. Dan keluarga besarnya malah kayak mendukung semeton karena mereka juga sudah sangat setuju dengan hubungannya Beli Gede dengan Gek Putu. Nah di masa-masa itu semeton, Beli Gede ini kan terus saja kayak bertanya kepada Gek Putu, kapan kamu datang bulan? Apa yang kamu rasakan? Kok sekarang kamu malah makin gemuk gitu loh. Gek Putu malah bilang, iya sepertinya dia makin gemuk karena ada Beli Gede di sampingnya. Dan berkali-kali juga Beli Gede mengajak Gek Putu ini untuk kayak kontrol ke rumah sakit. Kayak nyari tahu gitu loh. Bener gak sih Gek Putu sedang hamil? Tapi Gek Putu selalu mengelak. Dia selalu bilang tidak dapat libur lah, capek kerja lah, ini itu. Pokoknya setiap kali Beli Gede meminta untuk Gek Putu, yuk coba yuk beli tes pack. Gek Putu tidak pernah mau, seolah-olah dia tuh menghindar. Nah waktu itu Beli Gede berpikir mungkin Gek Putu belum siap. Dan kalaupun memang Beli Gede tahu akhirnya Gek Putu ini hamil, Beli Gede akan siap kapanpun itu untuk langsung menikahi Gek Putu. Dan karena mungkin waktu itu Beli Gede sedang fokus mencari tempat dan juga ingin mengembangkan bisnisnya, dia pun kayak santai-santai saja karena dia berpikir ya kalau memang Gek Putu hamil dia siap menikahi Gek Putu dan bertanggung jawab. Beli Gede berpikir semeton, tidak mungkin lah Gek Putu akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Waktu berlalu. Ketika itu Beli Gede ini dimana kayak sedang berjuang membangun bisnis rumah makannya ya. Beberapa bulan berlalu, ini sekitar 2 bulanan lah. Akhirnya Beli Gede pun membuka usaha rumah makan ini. Dia waktu itu memperkerjakan 4 karyawan. Dan rumah makan ini akan dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Ketika itu Gek Putu meminta waktu kepada Beli Gede untuk mencari waktu yang tepat agar dia bisa berhenti di tempat kerjanya yang sekarang. Beli Gede yang mendengar permintaan dari calon istrinya ini ya iya saja karena dia juga tidak mau menekan Gek Putu. Karena gini loh semeton, Beli Gede ini berpikir gini, dia ini kan sudah pernah menikah dan mengerti banget bagaimana nanti ketika kita sudah punya pasangan yang resmi. Dan Gek Putu ini kan memang belum pernah menikah, jadi Beli Gede berpikir mungkin Gek Putu ini hanya nervous atau mungkin dia tuh kayak masih dagdikdukser gitu loh. Nah waktu itu semeton 2 bulan berlalu kan, Beli Gede pun akhirnya meresmikan tempat usahanya ini. Ketika itu juga semetonnya Beli Gede cerita kepada saya.
Dari awal dia pacaran selama LDR 2 tahun ke dengan Gek Putu, semua biaya hidupnya Gek Putu ini ditanggung oleh Beli Gede. Yang walaupun Gek Putu waktu itu kan memang masih bekerja. Dan setelah Beli Gede ini kurang lebih 4 apa 3 bulan sudah berada di Bali. Setelah dia bekerja, setelah dia pensiun dari kapal pesiar, semua biaya pun tetap Beli Gede yang menanggung karena mereka waktu itu tinggal satu rumah di daerah kota Denpasar. Ketika itu Beli Gede ini sedang sibuk-sibuknya merintis usaha, jadi bisa dibilang jarak bertemunya Beli Gede dengan Gek Putu ini semakin jarang. Mereka hanya akan bertemu di malam hari. Dan itu pun di masa-masa itu Gek Putu sangat sering mengaku kepada Beli Gede kalau dia itu pulang kampung. Kadang Gek Putu ini 3 hari menginap di kampung, kadang 4 hari karena Gek Putu bilang orang tuanya sedang sakit. Dan di masa-masa itu Beli Gede juga merasa ya tidak mungkin Gek Putu melakukan sesuatu yang aneh. Dia pun percaya-percaya saja. Berapapun uang yang diminta oleh Gek Putu, Beli Gede selalu memberikan. Sampai akhirnya setelah 2 bulan usahanya si Beli Gede ini berkembang, itu tuh Beli Gede merasa kayak oke, sepertinya ini adalah waktu yang tepat dia ingin menikah dengan Gek Putu. Nah ketika itu sudah sekitar 2 minggu Gek Putu menginap di kampung di rumah kedua orang tuanya sementara. Ketika Beli Gede selalu meminta kepada Gek Putu akan melalui ke tempat kedua orang tuanya Gek Putu selalu bilang kalau di rumahnya sedang rame, orang tuanya sedang sakit, nanti saja. Dan Gek Putu ini selalu seolah-olah menghindar dari Beli Gede agar gimana aja seakan-akan Beli Gede ini tidak datang dulu ke kampungnya Gek Putu. Yang padahal logikanya masa iya calon istri seperti itu. Nah Beli Gede pun kayak terus saja meminta agar diberikan izin untuk melalui ke tempatnya si Gek Putu. Waktu itu Gek Putu bilang, iya kamu boleh datang tapi 1 minggu lagi ya. Karena 1 minggu lagi akan ada pertemuan keluarga. Waktu itu Beli Gede sudah benar-benar akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan calon mertuanya. Waktu itu Beli Gede juga sudah bilang kepada ibu dan ayahnya dia ingin menikah karena dia yakin kalau Gek Putu ini sudah hamil. Dan orang tuanya juga bertanya kenapa kamu bisa seyakin ini? Karena Beli Gede tuh kayak dia kan sudah pernah punya istri yang melahirkan. Jadi dia tuh kayak sudah tahu bagaimana ciri-ciri wanita yang sedang hamil muda. Ketika itu semua waktu pun berlalu. Hari di mana Beli Gede ini seharusnya datang ke tempatnya Gek Putu pun datang. Tapi Gek Putu malah menghubungi kalau ada yang berpulang di tempatnya Gek Putu. Jadi Beli Gede diharapkan jangan datang dulu. Karena kayak di keluarganya Gek Putu ini ada sebuah tradisi. Kalau orang luar seperti baru pacaran gitu tidak diperkenankan datang karena mereka belum sah dan resmi. Di situ Beli Gede curiga banget sama Ton. Ini kenapa kok Gek Putu seperti ini ya? Tapi karena Beli Gede ini kayak penasaran, dia pun kayak bertanya kepada teman-temannya Gek Putu. Dan di sanalah ada salah satu teman wanitanya Gek Putu yang bilang kalau ternyata si Gek Putu ini sudah 2 bulan tidak bekerja. Yang padahal menurut pengakuannya Gek Putu dia ini baru 3 minggu selesai bekerja di tempatnya yang lama. Nah di situ Beli Gede kayak kok gini? Kok bisa-bisanya pengakuan dari calon istrinya dengan teman dari calon istrinya ini berbeda. Tapi Beli Gede tidak percaya begitu saja sama Tom. Dia pun kayak menghubungi teman lamanya yang memang berteman dengan Beli Gede dan juga Gek Putu. Di situ Beli Gede baru mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok bisa-bisanya ada perbedaan cerita dari si Gek Putu dengan temannya. Di situ Beli Gede mendapatkan banyak banget informasi sama Tom. Beli Gede ini kan juga punya beberapa teman lama yang kenal dengan Gek Putu dan juga kenal dengan dia gitu loh. Ada salah satu teman cowoknya Beli Gede yang bilang, beberapa bulan sebelum Beli Gede ini pulang ke Bali dan menetap, banyak banget gosip yang menghantui Gek Putu. Banyak banget orang yang bilang kalau kemungkinan besar Gek Putu ini menjadi simpanan om-om. Waktu itu Beli Gede kayak nggak mungkin lah Gek Putu kayak gitu. Saya loh yang menanggung hidupnya dia. Semua biaya skincare, biaya rumah, cicilan mobil. Pokoknya itu tuh sudah ditanggung oleh Beli Gede sama Ton. Jadi tidak mungkin lah Gek Putu akan mau menjadi simpanan om-om kalau niatannya cuma mencari uang. Nah tapi teman-temannya Beli Gede ini kayak bilang juga sama Ton. Banyak banget yang pernah melihat Gek Putu ini turun naik mobil mewah. Dan teman-temannya juga bertanya, apa kamu tidak merasa kalau Gek Putu ini belakangan ini berubah drastis? Setelah Beli Gede berpikir dan juga kayak merenungkan informasi dari teman-temannya ini, Beli Gede tuh kayak, ya juga ya Gek Putu kok terasa seperti orang lain. Setelah Beli Gede ini cerita kalau dia itu ingin menetap di Bali, kok Gek Putu ini seperti berubah drastis semeton. Di sana pun Gek Putu tuh kayak terlihat seperti orang yang menyimpan sesuatu, seolah-olah dia tuh sepertinya ingin
mengatakan sesuatu kepada Beli Gede, tapi dia tuh kayak takut-takut bani gitu loh. Di situ pun Beli Gede tidak langsung percaya, dia pun kayak mencari informasi ke sana ke sini, dan hampir 80% orang-orang di sekitarnya Gek Putu ini cerita kalau sepertinya Gek Putu ini memang menjadi simpanan om-om. Boom. Kok gini? Di sana pokoknya Beli Gede ini tidak percaya kalau calon istrinya akan bisa melakukan hal serendah itu.